Banyak dari kita menilai presiden bukan dari kebijakannya, bukan dari dampak nyatanya, tetapi dari cara berbicaranya. Yang penting kelihatan meyakinkan, pidatonya enak didengar dan videonya mudah viral. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, yang kita rasakan bukan pidato, tetapi harga kebutuhan, kesempatan kerja, dan bagaimana layanan publik melayani rakyat. Di video ini, kita tidak akan membahas tokoh dan partai. Tapi satu pertanyaan mendasar tentang kepemimpinan yang dampaknya langsung ke hidup kita semua. Indonesia hari ini lebih membutuhkan presiden yang pintar bicara atau presiden yang benar-benar bekerja? Di video sebelumnya, kita sudah membahas 1 dilema besar, presiden yang dicintai rakyat versus presiden yang benar-benar berkualitas. Sekarang dilema itu kita turunkan dalam bentuk yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan keseharian kita. Karena di lapangan, dilema itu sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, pintar bicara, atau kerja nyata. Kita hidup di era visual, era potongan video pendek, era headline, era ketika opini publik sering dibentuk bukan oleh laporan panjang, tetapi oleh klip 15-30 detik. Seorang presiden hari ini bisa dikenal luas, bukan karena detail kebijakannya, tetapi dari satu kalimatnya yang viral. Kemampuan bicara itu memang penting. Presiden adalah wajah bangsa. Ia harus mampu menjelaskan arah negara, menenangkan rakyat di saat krisis, dan membangun optimisme. Masalahnya mulai muncul ketika kemampuan bicara tidak lagi menjadi alat kepemimpinan, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Ketika yang dikejar bukan lagi apakah kebijakan itu bekerja, tetapi apakah pernyataannya berhasil menciptakan kesan. Akhirnya, yang dinilai adalah tampilannya, bukan dampaknya. Kerja nyata itu sering tidak viral, tidak selalu dramatis, dan hampir tidak pernah bisa dipotong menjadi video 30 detik. Kerja nyata itu berbentuk kebijakan yang dirancang dengan data, koordinasi antar lembaga yang rumit, eksekusi yang konsisten, dan pengawasan yang ketat. Kerja nyata itu berurusan dengan detail, dengan aturan, sistem, birokrasi, dan resistensi. Kadang tidak spektakuler tetapi berpengaruh, kadang tidak ramai dipuji tetapi menentukan. Dan inilah tantangan besar dalam kepemimpinan negara. Hasil kerja presiden baru benar-benar terasa setelah bertahun-tahun, sementara penilaian publik terjadi setiap hari. Masalahnya bukan karena presiden tidak mau bekerja, tetapi kerja nyata hampir selalu menuntut keputusan yang tidak populer. Seperti naikkan pajak, rapikan subsidi, tertibkan aturan, potong anggaran yang tidak efektif, dan lain-lain. Dalam jangka panjang mungkin baik, tetapi dalam jangka pendek bisa langsung menimbulkan keluhan. Disinilah dilema klasik kepemimpinan demokratis muncul. Kalau ingin tetap disukai, lebih aman menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, lebih aman menjanjikan daripada menjelaskan keterbatasan. Kalau negara ingin benar-benar bergerak, kadang pemimpin harus berani mengatakan hal yang tidak enak didengar. Disinilah persoalan besar terjadi. Waktu politik berjalan sangat cepat, siklus opini publik bergerak harian, bahkan jam demi jam. Sementara waktu kebijakan berjalan lambat, mulai dari perencanaan, uji coba, revisi, penyesuaian, baru kemudian berdampak. Presiden berdiri di tengah dua waktu yang tidak sejalan. Di satu sisi, ia harus memberi jawaban yang tepat. Di sisi lain, solusi yang benar seringkali tidak instan. Akibatnya, komunikasi jauh lebih cepat terlihat dibandingkan kerja itu sendiri. Sekarang kita balik pertanyaannya. Apakah rakyat sebenarnya membutuhkan presiden yang pandai berbicara, atau yang lebih dibutuhkan rakyat adalah hidup yang lebih mudah, harga yang lebih stabil,
lapangan kerja yang lebih pasti, akses layanan publik yang lebih sederhana, perizinan yang tidak berbelit, dan kepastian hukum yang lebih adil. Karena pada akhirnya, yang dirasakan rakyat bukanlah pidato, melainkan apakah hidup terasa lebih ringan atau justru semakin rumit. Apakah artinya presiden tidak perlu pintar bicara? Jawabannya tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Presiden tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa menjelaskan kebijakan, harus bisa menyatukan rakyat, dan harus mampu membangun kepercayaan publik. Tetapi komunikasi seharusnya menjadi jembatan kerja, bukan pengganti kerja, bukan alat menutupi kegagalan, dan bukan alat memoles masalah. Komunikasi seharusnya membantu rakyat memahami mengapa sebuah kebijakan diambil, risikonya apa, dan sejauh mana prosesnya sudah berjalan. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Pemimpin yang sering tampil di publik, sering rapat, sering konferensi pers, belum tentu identik dengan kerja yang berdampak. Kerja nyata dalam pemerintahan bukan soal kesibukan. Kerja nyata adalah soal hasil. Apakah kebijakan benar-benar dieksekusi? Apakah program sampai ke masyarakat? Dan apakah masalah-masalah struktural benar-benar berkurang? Disinilah perbedaan penting antara aktivitas politik dan kinerja pemerintahan. Kalau kita terus membiasakan diri menilai pemimpin dari retorika, dari gestur, dari kemasan, dan dari gaya bicara, maka tanpa sadar kita sedang membentuk pasar politik yang keliru. Kita sedang memberi insentif yang salah. Yang paling berpeluang naik bukan yang paling siap mengelola negara, tetapi yang paling pandai menjual diri. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Bukan hanya bagi kualitas kepemimpinan, tetapi juga bagi kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal bagaimana rakyat menilai. Mungkin yang perlu kita latih bersama bukan hanya kemampuan memilih pemimpin, tetapi juga kemampuan menilai pemimpin. Tidak hanya bertanya pidatonya meyakinkan atau tidak, tetapi juga apa dampak kebijakannya bagi hidup saya, apakah sistemnya membaik atau tidak, apakah prosedur lebih sederhana, apakah layanan publik lebih cepat, dan apakah peluang lebih merata. Kesimpulannya, kita membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan keduanya, pintar bicara, dan menempatkan kerja nyata sebagai fondasi kepemimpinannya. Silahkan tulis pendapat Anda dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.